Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Di video ini saya akan menyajikan video pembelajaran mengenai materi lingkaran yang merupakan salah satu materi dalam matematika perminatan kelas 11 SMA. Sebelum saya menyajikan video pembelajaran, terlebih dahulu saya akan mendeskripsikan materi yang akan kita pelajari, yaitu materi lingkaran. Seperti yang kita ketahui, lingkaran merupakan salah satu objek dalam geometri yang paling sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Karena lingkaran berwujud benda-benda yang kita gunakan untuk menunjuk kehidupan kita sehari-hari. Contohnya yaitu ada uang koin, ban, cincin, dan lain sebagainya. Tak jarang, lingkaran juga dimanfaatkan untuk meneliti kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, apabila terjadi gempa, BMKG akan menggunakan bahasa lingkaran guna mendeteksi di mana pusat gempa dan edaran gempa. Informasi yang baru saja disajikan merupakan wujud pemanfaatan lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Setelah menyajikan deskripsi materi, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang akan disampaikan. Materi pertama yang akan dibahas adalah materi persamaan lingkaran. Yang pertama, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan apa itu lingkaran dan apa saja unsur-unsur yang terkandung dalam lingkaran. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada satu bidang datar yang semuanya berjarak sama dari titik tertentu. Nah, titik tertentu itu disebut dengan titik pusat. Kumpulan titik-titik tersebut apabila dihubungkan satu sama lain akan membentuk sebuah garis lengkung yang tak berujung. Itulah yang disebut dengan lingkaran. Unsur yang terdapat dalam lingkaran. Di sini terlebih dahulu saya sudah menyajikan sebuah gambar yang memuat semua unsur-unsur lingkaran. Unsur lingkaran yang pertama adalah titik pusat. Pada gambar ini, titik pusat ditandai dengan variabel O. Unsur lingkaran yang kedua adalah jari-jari atau R. Pada gambar ini, unsur jari-jari ditandai dengan variabel O ke A, O ke B, O ke C, dan O ke D. Garis yang disebut jari-jari ditandai dengan warna merah yang menghubungkan setiap alfabet satu sama lain. Unsur lingkaran yang ketiga adalah diameter. Pada gambar ini, diameter dihubungkan dengan garis dari B ke D. Diameter bisa disebut sebagai 2 kali jari-jari dan jari-jari bisa disebut sebagai setengah dari diameter. Unsur lingkaran yang keempat adalah tali busur, di mana pada gambar yang saya sajikan tali busur tersaji dari variabel A ke variabel B. Garis yang menarik variabel A ke variabel B itu disebut dengan tali busur. Unsur lingkaran yang kelima adalah busur, di mana busur adalah garis lengkung pada setiap keliling lingkaran. Pada gambar ini, busur ditandai dengan variabel A ke B, B ke C, C ke D, dan D ke A. Unsur lingkaran yang keenam adalah juring, di mana pada gambar ini juring ditandai dengan daerah COD atau daerah yang diarsir dengan warna pink. Unsur lingkaran yang ketujuh adalah tembereng, di mana tembereng adalah ruang yang mengisi garis yang ditarik dari tali busur tadi. Unsur lingkaran yang terakhir atau yang kedelapan adalah apotema, di mana apotema adalah ruang garis antara garis O ke E, yang dimana di sininya ada siku-siku. Persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, persamaan lingkaran dengan pusat di 0,0. Yang kedua, persamaan lingkaran yang berpusat di A, B. Dan yang ketiga adalah persamaan lingkaran dengan bentuk umum. Untuk persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dapat digambarkan dengan lingkaran L sebagai berikut, di mana pada lingkaran ini terdapat sebuah segitiga siku-siku dengan siku-siku di variabel Q. Kemudian OP kita ibaratkan sebagai R atau jari-jarinya.
Apabila diaplikasikan dalam rumus teorema Pythagoras, maka kita akan menemukan sebuah persamaan untuk mencari sisi miring, yaitu OQ kuadrat ditambah PQ kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian kita misalkan OQ itu sebagai X dan PQ itu sebagai Y. Sehingga apabila diaplikasikan ke persamaan tadi akan menghasilkan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat yang merupakan rumus untuk mencari persamaan lingkaran dengan pusat 0,0. Materi kedua yaitu persamaan lingkaran dengan pusat di A, B dan berjari-jari R digambarkan dengan lingkaran L sebagai berikut, di mana pada lingkaran ini terdapat segitiga siku-siku dengan siku-siku di Q, dan pada garis M ke P itu diibaratkan sebagai R atau jari-jari, tepat pada sisi miringnya. Apabila kita aplikasikan ke dalam rumus teorema Pythagoras untuk mencari sisi miring atau R, maka kita akan mendapatkan persamaan yaitu MQ kuadrat ditambah PQ kuadrat sama dengan MP kuadrat. Kemudian MQ kita ibaratkan sebagai X dikurang A dan PQ kita ibaratkan sebagai Y dikurang B. Lalu MP kita ibaratkan sebagai X kuadrat. Sehingga kita akan menemukan persamaan atau rumus untuk mencari persamaan lingkaran dengan pusat di A, B yaitu X dikurang A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Materi selanjutnya yaitu persamaan lingkaran dalam bentuk umum, masih digambarkan dengan lingkaran L sebagai berikut. Kemudian untuk mencari rumusnya kita masih menggunakan persamaan lingkaran dengan pusat di A, B yaitu X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Lalu kita jabarkan menggunakan sifat aljabar sehingga mendapatkan persamaan yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Dalam bentuk umum, kita juga mempunyai rumus untuk menentukan pusat lingkaran yaitu min 1/2A, min 1/2B. Untuk menentukan jari-jarinya, kita bisa menggunakan rumus akar 1/4A kuadrat ditambah 1/4B kuadrat dikurang C. Materi ketiga yaitu menentukan jarak titik ke titik dan jarak garis ke titik yang dikaitkan dalam lingkaran. Pada materi ini, jarak titik ke titik bisa dirumuskan dengan akar X2 dikurang X1 ditambah dengan akar Y2 dikurang Y1. Untuk jarak garis ke titik bisa dirumuskan dengan D sama dengan nilai mutlak dari AX1 ditambah BY1 dikurang C per akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Karena adanya nilai mutlak, maka nantinya hasil dari jarak garis ke titik akan selalu bernilai positif. Materi keempat yaitu menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran dan kedudukan garis terhadap lingkaran. Pada saat menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran, kita bisa menggunakan dua metode. Pertama, dengan cara mensubstitusikan titik X1 dan Y1 ke dalam persamaan lingkaran. Kedua, dengan cara membandingkan jarak titik tersebut ke pusat lingkaran dan panjang jari-jari lingkaran. Kemudian, kita harus tetap memperhatikan syarat yaitu di mana perbandingan apabila ia lebih kecil dari jari-jari, maka titik terletak di dalam lingkaran. Kemudian, apabila perbandingan itu bernilai sama dengan, berarti titik terdapat pada lingkaran, dan apabila perbandingan itu lebih besar daripada jari-jari lingkaran, maka titik terdapat di luar lingkaran. Kedudukan garis terhadap lingkaran. Adapun cara menentukan garis terhadap lingkaran adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, substitusikan Y dari persamaan garis Y sama dengan MX ditambah N ke persamaan lingkaran L. Kedua,
Susunlah persamaan kuadrat sekutu dalam variabel x dengan bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Langkah ketiga, hitunglah nilai diskriminan persamaan kuadrat sekutu dengan rumus d sama dengan b kuadrat dikurang 4a dikali c. Langkah yang keempat yaitu periksa tanda diskriminan d terhadap kriteria, karena kriteria juga menentukan kedudukan garis terhadap lingkaran. Kriteria garis terhadap lingkaran ditentukan oleh nilai diskriminan persamaan kuadrat sekutu antara garis dan lingkaran. Apabila diskriminan lebih besar dari 0, maka garis memotong lingkaran pada 2 titik. Lalu, apabila diskriminan sama dengan 0, maka garis menyinggung lingkaran pada 1 titik potong. Kemudian, jika diskriminan lebih kecil dari 0, maka garis tidak memiliki titik potong dengan lingkaran. Materi kelima yaitu persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung adalah persamaan yang menyinggung lingkaran pada 1 titik. Rumus untuk mencari persamaan garis singgung itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, untuk persamaan garis singgung dengan pusat 0,0. Yang kedua, untuk persamaan garis singgung yang berpusat di A, B. Dan yang ketiga adalah persamaan garis singgung untuk bentuk umum. Yang pertama adalah persamaan garis singgung lingkaran untuk lingkaran yang berpusat di 0,0 yang dirumuskan dengan x1 ditambah y1 sama dengan r kuadrat. Kemudian, untuk mencari persamaan garis singgung pada lingkaran yang berpusat di A, B, kita harus menggunakan rumus x min A dikali x1 min A ditambah y min b dikali y1 min b sama dengan r kuadrat. Sementara pada persamaan lingkaran bentuk umum, persamaan garis singgungnya bisa dirumuskan dengan x dikali x1 ditambah y dikali y1 ditambah setengah a dikali x ditambah x1 ditambah setengah dikali y ditambah y1 ditambah c sama dengan 0. Materi ke-6 yaitu persamaan garis singgung lingkaran dengan gradien M. Sebelumnya, gradien atau kemiringan adalah nilai yang menunjukkan kemiringan atau kecondongan suatu garis. Rumus untuk mencari persamaan garis singgung apabila gradiennya diketahui adalah sebagai berikut. Apabila kita mencari persamaan garis singgung dengan gradien M pada lingkaran yang berpusat di 0,0, maka kita harus menggunakan rumus yaitu Y sama dengan mx plus minus r dikali akar M kuadrat ditambah 1. Apabila kita ingin menentukan persamaan garis singgung dengan gradien M dari lingkaran yang berpusat di A, B, maka kita harus menggunakan rumus yaitu Y dikurang B sama dengan M dikali X dikurang A plus minus R dikali akar M kuadrat ditambah 1. Materi ke-7 yaitu menentukan persamaan garis singgung dengan gradien M dalam lingkaran yang mempunyai persamaan bentuk umum. Untuk menentukan persamaan garis singgung pada lingkaran bentuk umum, kita harus melalui beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menentukan gradien. Yang kedua, kita harus menentukan pusat lingkaran. Yang ketiga, kita harus menentukan jari-jari lingkaran. Lalu yang keempat, kita harus mengaplikasikannya ke rumus persamaan garis singgung dengan gradien M yang berpusat di A, B, yaitu Y min B sama dengan M dikali X dikurang A plus minus R dikali akar M kuadrat ditambah 1. Materi ke-8 yaitu menentukan persamaan garis singgung melalui 1 titik di luar lingkaran.
Untuk menentukan titik di luar lingkaran, kita bisa memilih 3 cara yang akan digunakan. Cara yang pertama adalah menentukan diskriminan persamaan kuadrat sekutu. Cara yang kedua adalah menggunakan rumus persamaan garis singgung dengan gradien diketahui atau gradien M. Dan cara yang ketiga adalah menentukan titik singgung dengan cara menentukan persamaan garis kutub atau garis polar dari titik P dan memotongnya dengan lingkaran.